Misalnya kayak knalpot itu karena nikelnya, karena itu krom nikelnya itu yang menjadi bahan untuk menjadi pamor. Kalau besi misalnya ruji itu, kalau dulu misalnya zaman itu juga misalnya menggunakan jeruji motor BSA zaman Amerika, buatan Amerika. Itu karena nikelnya, bukan karena bentuknya. Sekarang jangan membicarakan bentuknya, intinya adalah sama besi. Besi dan nikel itu intinya. Itu aja. Ya, mungkin itu yang bisa saya ngomongkan. Pesan saya kepada teman-teman mahasiswa, khususnya Proki, tetap semangat, mau memperdalam. Ya walaupun misalnya kampus itu tidak, karena keris itu dari kita ada sampai mati. Jadi belajar keris itu tidak cukup hanya di kampus, artinya di luar sana, terutama jenengan setiap saat bisa kontak sama Pak Jimmy. Beliau juga koleksinya luar biasa, terutama misalnya teter-teter Jogja itu sama banyak. Menurut saya kalau teternya Pak Jimmy itu bisa ada yang mau nulis itu sudah satu buku gitu loh, luar biasa. Itu gimana ya? Matur nuwun. Istilahnya kalau orang Jawa itu dari benang ruwet yang selama ini sebenarnya mungkin kalau bagi orang yang pesimis itu menjadi kendala, tapi bagi orang yang optimis adalah menjadi motivasi. Sepertinya kayak persis di Brody Keris ya, kalau itu dikatakan dalam konteks antara mungkin problem gitu. Tapi tadi sudah banyak yang disampaikan, terutama oleh Pak Jimmy yang di sebelum dulu tadi, kemudian berikutnya Mas Roni. Jadi saya manggilnya Mas Roni aja. Saya masih ingat ketika Mas Roni itu sekitar 2 tahun yang lalu sama salah satu sekarang jadi alumni di Loyola semua. Jadi kalau tiap malam itu kami Facebookan ya, karena ada 1-2 mahasiswa yang mesti karena ada sesuatu yang persis yang itu memang sebenarnya menjadi kendala privasi yang selalu kita carikan solusi, dan akhirnya alhamdulillah sekarang sudah lulus. Dan meskipun yang satunya itu expert atau bisnis di bidang yang mungkin agak sedikit berbeda, tapi masih terkait karena di ranah tata rias itu. Mereka berdua dari Nganjuk ya, jadi seperti itu. Kemudian memang Mas Roni salah satu kalau disampaikan oleh Pak Jimmy itu adalah memang ketika Ampung Kamti ya, waktu itu masih eksis dan masih sugeng, itu memang salah satunya beliau itu selalu di sana. Kalau tadi sudah mungkin katakanlah apa ya, kalau mungkin dalam ranah pendidikan tradisional itu nyantai gitu. Saya setuju juga kalau Pak Jimmy memang mungkin apa yang disampaikan Pak Gandhi itu perpustakaan ya, karena saya masih mahasiswa itu, beliau sudah expert terutama di, memang backgroundnya adalah wartawan yang senior di Kompas. Tapi persis yang disampaikan tadi ketika di prolog tadi itu adalah hampir puluhan tahun itu menggeluti di bidang ranah seni tradisi, terutama adalah tradisi. Jadi tidak aneh kalau dia itu perpustakaan atau mungkin katakanlah entah itu mau berjalan atau berdiri itu memang nah ini mudah-mudahan kesempatan bagi mahasiswa, baik mau riset atau mau apa yang mungkin kekayaan itu jadikan referensi beliau berdua. Jadi acara seperti ini mudah-mudahan menjadi tradisi yang tidak terkendala oleh efisiensi ya. Jadi mungkin ini kesempatan. Nah, saya mau mencoba nanti ada pertanyaan sedikit itu, karena saya pikir substansi ya terkait dengan tema yang diangkat hari ini. Tapi sebelum itu tadi ada beberapa keluh kesah ya, dari entah yang disampaikan oleh Pak Moderator, kemudian bahkan Bung Bani sendiri kan gitu. Jadi memang Prodi Keris dengan segala upaya hampir mulai 2012
itu berdirinya itu sudah mengupayakan terutama bagaimana membuat atau menyusun sebuah kurikulumnya. Jadi tidak bisa kemudian memang ketika menyusun kurikulum itu hanya berdasarkan satu bidang tertentu yang kemudian itu tidak dilengkapi dengan bidang-bidang lain yang mendukung, karena maaf ya, ini kan pendidikan formal gitu, tapi bukan berarti terus itu kaku gitu ya, enggak juga. Makanya ketika ada keresahan-keresahan yang sebenarnya pengennya kita satu-satunya ya, karena beliau sebenarnya ada dua ya, seera beliau itu maksudnya di Empu akademik waktu itu ASKI, sekarang terus STSI, terus sekarang jadi ISI, itu sebenarnya ada 4 kan yang dipilah itu, jadi tinggal berdua. Tapi yang beliau Pak Yantono sampai sekarang ketika ada pengen saya juga saya atur untuk bimbing mahasiswa, tapi belum berkenan. Mudah-mudahan tahun depan atau kapan itu kita tunggu bisa berkenan. Nah, pengennya kan memang bagaimana mahasiswa itu keluar itu minimal harus ada satu mungkin kompeten yang betul-betul itu bisa diandalkan gitu. Dan nanti mungkin ini juga biar ini mengumpul mahasiswa yang kebetulan aktif ya, masih semester kalau sekarang 2 sampai 6 kan 8 yang aktif. Nah itu kalau besok semester 1 sampai semester ganjil itu semester 7 gitu. Kemarin saya nanya sama pimpinan itu masih ada program yang namanya MPKM. Nah ini mohon karena jadi biar nanti bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Bandi. Kita itu solusinya adalah MPKM itu kamu ambil. Monggo siapapun, terutama yang semester 2 dan bisa kalau itu semester 3, semester 5, semester 7 bahkan. Kami mau mencoba, kalau kamu mau ngambil itu adalah magang di salah satu mungkin katakanlah Empu ya, memang notabene dia udah ekspor betul. Misalkan nanti Tinata, kami kemarin mulai ke Madura sudah ada yang sanggup itu, kemudian di Jogja juga ada, termasuk Pendok dan sebagainya. Artinya apa? Anda nanti betul-betul itulah yang menjadi satu kompeten yang mungkin jadi unggulan Anda. Meskipun itu Anda secara reguler dapat mata kuliah yang notabene di studio, itu tetap, karena apapun itu menjadi kelengkapan dan itu menjadi modal awal. Basicnya adalah kamu untuk bergelut di ranahnya dan untuk sangat gitu. Jadi seperti itu untuk sekaligus karena Pak Bandi barusan nanti saya ada lupa itu. Nah oleh karena sekali lagi monggo itu betul dimanfaatkan tahun